sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dia nggak tahu manggil gitu, gue beli genset sendiri nanti. Masa genset di rumah saya lebih bagus, mati lampu otomatis sekian detik nyala. Iya, Pak, ini lama banget, Bapak. Ini kantor gubernur kayak gitu kan lucu. Ya kan? KW, Pak. Iya, Pak. Ketemu petinggi-petinggi. Petinggi partai. Mereka kan menganggap saya kan penasehat tim sukses. Jadi kan mesti ada masukan nasihat dong ya nggak? Nasihat saya kan sederhana aja. Nggak usah kampanye lagi bagi-bagi duit lah, udah habis duit banyak orang pileg. Aja sederhana kan? Pileg sama pilpres beda, nggak bisa dihitung saya bilang. Kalau pileg itu semua calon anggota DPRD itu jor-joran keluar duit untuk dia. Nah, saya mau tanya, ada lagi yang mau keluar duit untuk Pak Prabowo yang caleg-caleg kemarin? Bisa dihitung, ya kan? Kalau ketua penasehat, apa nggak sampai ketua sih, penasehat tim ses ini yang cari duit dari mana? Bapak dimintain buat cari dana? Enggak dong, kan pasti dipikirin dong, ini dana gimana mau jalan kan? Ya, aku mana tahu. Jadi kenapa? Ya, kau cuma menasihati kan? Jangan berpikir partai digabungin bisa menang. Yang dijual ini Pak Prabowo. Terus kalian yang bergerak di bawah ini belum tentu mau ngeluar duit, tenaga seperti waktu kalian mencalonkan diri. Ini kan realita, ya kan? Dia lebih efektif sekarang ya bicara di media. Jangan juga kubu ini kampanye yang blunder, saya bilang. Ada tim sukses bilang Jokowi presiden, Ahok gubernur, jadi lebih baik pilih Prabowo. Nah itu akan membuat semua orang yang nggak suka Sarah akan pergi. Atau jangan kampanye bilang Jokowi turunan Cina, Kristen, Katolik, keluarga Prabowo juga Katolik, gitu. Nah nggak boleh kayak gitu, karena ngajarin penduduk kayak gitu tuh masalah. Masa kan lupa saya bilang, kami lawan Faujibowo. Kalau si Narawi nggak bilang hayya, mungkin Faujibowo yang menang saya bilang. Pasti tuh. Survei kan menang. Nah orang yang nggak suka primordialisme bukan tentu orang yang muslim loh. Kalau dia nggak suka berbalik. Kamu mau marahin Narawi setengah mati pun nggak ada guna. Dan kamu juga salah tebak saya kan dulu kan. Pikir saya kan orang emosional kan. Nah kamu berpikir mungkin begitu teriak itu saya mesti marah dong. Kamu salah. Yang TV kan cuma ngambil potongan marah saya. Dia nggak bisa habis marah, aku takut tawa sama orang. Nah, aku marah karena aku memang sengaja marah. Aku tahu kenapa aku mesti marah. Bukan karena terlepas marah, salah. Kalau terlepas marah tuh kamu nggak bisa kontrol diri namanya. Aku sengaja marah kok, gue mau marah. Karena memang lu mau gue marahin lu. Nah, itu beda. Maksudnya kalau secara pribadi, kalau ketemu lu rasis gue hajar lu. Lu karena malam itu gue bilang begitu lu hayya, gue ketawa-ketawa aja, mati lu, gue bilang begitu cara main lu. Nah, lu mesti pikirkan cara kampanye yang lebih baik. Ini kan Jakarta saya bilang. Nah ya, namanya juga penasehat, ya nasehatin dong. Lu kan datang ke mana penasehat, ya penasehatin dong, kira-kira gitu. Ya nggak salah kan. Nasehatin dulu. Kita udah kompak dong sama Haji Lulung kan. Iya, udah koalisi sekarang. Udah kompak ya Pak? Tapi dia udah sungkan cipiki-cipika lagi. Gak ada ciuman Yudas lagi soalnya, udah damai. Pak, masih
masih soal kampanye, ini pernyataannya Pak Hasim yang katanya menyebutkan kemarin pas Pilgub sempat mengeluarkan uang sampai 52 miliar buat menangin Bapak. Makanya tadi saya juga jelaskan sama tim tadi. Saya juga hati-hati lempar isu itu. Uang selama itu habis di mana? Habis di kampanye, habis di bagian mana? Lu mesti bisa keluarin lu, di mana kampanyenya? Lu bayar ke siapa? Yang saya tahu mungkin habis uang itu banyak karena ada iklan di TV. Iklan TV sama pasar tradisional Pak Prabowo, terus ada Pak Jokowi sekelibat lewat. Kan itu iklannya itu loh. Dibuat iklan seperti itu. Makanya Pak Jokowi nggak merasa itu bantu dia. Itu satu dua persepsi. Nah itu bisa jadi masalah kalau lempar isu itu terus gitu loh. Ya kan itu jadi masalah kan. Terus pernah mau dicegat dari Panwaslu waktu itu kan, karena dianggap pelanggaran kampanye kan sempat jadi kasus waktu itu. Pak Jokowi udah minta stop. Pak Jokowi nggak mau ada kampanye di TV kok. Nah itu jadi masalah kayak seperti itu. Kalau sejumlah itu keluar. Mana kita tahu selain sama Pak Hasim dong. Kita mana tahu dia bayar iklan TV berapa. Nggak melalui, coba lihat laporan kepada KPUD. Itu nggak melalui rekening kampanye kita kok iklan itu. Dan kita pun nggak pernah mengakui ada iklan TV itu iklan Jokowi kok. Nggak ada kan iklan di TV yang pilih Jokowi Ahok nomor sekian. Nggak ada kan. Itu cuma iklannya Prabowo, terus ada pasar, terus ada saya sama Pak Jokowi di pasar gitu diambil gitu. Nah itu jadi persoalan. Nah itu dilakukan jauh sebelum masa kampanye kan. Kalau masalah waktu itu ya. Udah mulai kampanye sebelum masanya. Yang dia sempat waktu rapat itu Pak Jokowi keberatan ada kampanye seperti TV. Di billboard. Nah kalau itu habis, itu kan uang habis bagian dari Pak Prabowo menurut Pak Jokowi ya. Saya sih ngomong apa adanya gitu. Jadi kalau Pak Hasim merasa kami mau lakukan kampanye Pak Prabowo karena pengen Jokowi Ahok terpilih. Ini jadi dua persepsi yang berbeda. Ya kan? Memang ya udahlah susah lah ketemu dan ngomong persaingan dua begitu kan. Tadi orang-orang itu ada yang nanya soal tips-tips buat tim Pak Jokowi nggak? Kan Bapak dekat sama Pak Jokowi. Ya saya udah bilang juga sama mereka, Anda mau jualan apapun orang nggak percaya kok. Kalau orang udah mau bela Jokowi, orang udah bela Jokowi habis. Ya, saya ribut sama Monorer aja dibilangin saya diperintah partai dengan Presiden Jokowi, betul nggak? Kalau baca komentar orang gitu loh, ya kan susah. Ada Pak Jokowi belusukan nggak kerja, yang kerja Ahok. Orang juga susah belusukan kok, ya gimana? Nah, Anda mau menuduh Pak Jokowi sudah merancang mau jadi capres dari awal. Orang teman dia capres mau apa? Ya susah kan, jadi saya bilang udah harus cari kampanye yang debat publik lah, saya bilang Anda harus bisa menang. Kan masyarakat kan sekarang banyak yang masih ngambang nih. Nah waktu debat publik itu ada berapa kali? Ya orang kamu pertontonkan dong bahwa program kamu bisa lebih unggul. Pak terkait dengan monorail Pak, sejauh ini bagaimana menurut dalam keputusannya sudah seperti apa Pak? Besok baru dilaporin dari tim kajian. Tapi sejauh ini di dalam artinya kesepakatan dengan pihak monorail, dari pihak monorail mengalah nggak ada dengan Pemprov itu dalam artinya tetap bisa dalam seperti ruang-ruang apa? Ini bukan soal ngalah mengalah. Ini persoalan saya tanya sama Anda. Anda kalau mau pinjem bank, Anda diwajibkan punya modal 30%. Bank kasih 70%. Nah di dalam tata negara kita undang-undang, kalau ragu sama orang, boleh membuat bank garansi. Tadi kamu mesti punya modal 30% kan? Bank garansi itu bukan modal loh. Bank percaya sama kamu, 5% saya minta. Kalau kamu ngaku punya 30% duit, saya minta jaminan 5%, kamu sanggup kasih nggak? Yes. Nah kenapa kamu nggak sanggup sekarang cuma mau nawar saya setengah sampai 1%? Apa saya nggak ragu sama Anda? Pokoknya dinilai. Ya apa saya nggak ragu sama Anda punya modal? Ini kerjaan di tengah kalau terbengkalai gimana? Terus Anda ngotot mau dapatkan 200.000 meter persegi di atas shelter, di atas
stasiun. Nah, pertanyaannya juga sama. Kamu nyewain berapa? Kalau kamu nyewain 25 juta per meter per tahun, kalau kayak 200.000, kamu setahun dapat 5 triliun. Kalau kamu bangun itu 2 triliun, cuma 10 juta modalnya. Oh, udah modal 15 juta deh, naikin deh. Kamu untung 10 juta, kamu setahun untung 2 triliun. Terus kalau kamu jual kepada orang, kamu suruh bayar 2 tahun, 3 tahun di muka kayak Pasar Jaya, kamu dapat 6 triliun nggak? Kalau proyek kamu cuma 9 triliun, Anda bisa nggak pakai uang itu udah jual dulu untuk jadi modal? Nah, kamu nggak takut seperti itu. Nah, terus kamu ngaku lagi, itu kan 25 juta per tahun kan bukan per tahun, per meter tuh untuk selama masa BOT 30 tahun. Itu saya lebih curiga lagi. Jangan-jangan kamu gadaikan ini kepada PT lain, PT inilah yang nikmatin duit 30 tahun. Ini PT kamu yang untung. Terus ini Kota Bengkali gimana? Nah, artinya kalau kamu niat dapat jualan pun, saya baru dapat honorer yang masih punya kamu. Itu kalau kamu nipu saya, ini terbengkalai. Resiko nggak buat Pemprov DKI? Ya resiko. Tugasnya saya disumpah buat jaga DKI. Nah sekarang kalau begitu kenapa saya nggak balik? Kenapa saya nggak tawarkan sama semua orang? Saya butuh nih bangun monorail nih, atau light rail transit, menghubungkan semua mall, kereta api, sampai semua tempat wisata. Aku kasih kalian deh hak properti di atasnya, mau 2 hektar deh, mau 4 hektar. Nanti kalian bagi-bagi, bangunin. Boleh nggak seperti itu? Langsung monorail punya saya. Boleh dong, lebih untung. Terus kamu yang punya mall, kamu jamin ya, kalau kamu nggak jadi nih, nggak jadi barang gua nggak jadi nih, mall lu gua sita, gua jamin. Jadi jangan modal dengkul dapat surat bisa dapat kaya loh. Terus kalau kamu main lagi misalnya markup, misalnya bukan menuduh, misalnya kamu markup proyek 10 kamu ngarang 15, kamu modal dengkul. Untung lagi dari proyek di sini. Kalau Bengkali saya yang bayar. Wah, kalau resiko. Saya bukan memfitnah Anda gitu loh. Karena wajar bagi pemerintah kalau saya curiga Anda nggak punya uang, saya minta bank garansi 5%. Anda nawar 0,5%, kira-kira saya takut nggak sama Anda? Dan katanya harus punya modal 30% loh, baru bisa minta 70% untuk kredit. Gimana bisa punya 30% equity? Bank garansi bukan duit kontan aja lu nggak punya 5%. Nawar. Sempat tidak bisa sampai 5% Pak ya. Itu logika dong. Kalau saya punya uang kenapa nawar? Ini uang mau kasih kepada kamu. Bunga masih tetap saya nikmatin kok. Saya cuma pakai tolong nih. Duit gua ada 30% nih. Tolong bikinin surat bahwa gua punya 5%. Kalau gua gagal lu boleh makan nih duit. Nawar. Nah kamu lihat gak reklamasi pulau segala macam? Jakarta ini jual gambarnya dapat duit loh. Mana ada apartemen yang dijual udah jadi baru dijual? Betul nggak? Iya, betul. Walaupun belum bisa jualan tapi kita bawa tangan gitu kan. Menjual. Nah kalau kamu dapat di tengah Jakarta nih, Sudirman, Kuningan, Senayan, kamu bisa jualan nggak? Punya 2 hektar, 200.000 meter persegi. Kalau rata-rata 100 juta, itu udah 2 triliun ya? Lebih dong, bukan 2 triliun, 20 triliun. Belum tiap Senin harga naik Pak. Ya. Artinya 20 triliun ya. Artinya kamu bisa punya aset tiba-tiba 20 triliun. Untuk bangun sesuatu yang cuma 8-9 triliun. Yang membuat kamu punya aset itu siapa? Pemprov. Dengan menyetujui perjanjian ini kepada Anda tiba-tiba punya hak kelola ruang udara. Kalau kayak 100 juta tuh punya 20 triliun. Ngapain mau goblok kasih lu 20 triliun? Kalau sewain tiap tahun 2 triliun, 30 tahun 60 triliun. Ngapain gua jual? Kenapa nggak saya pakai Pemprov saja yang bangun? Betul. Kenapa saya masih memperkaya Anda dengan yang nggak kepasti lagi? Kalau kemarin kamu masih pasti, sudahlah. Kita pikir Anda udah habisin uang, udah pakai, udah ada niat. Ya kita kan butuh monorail juga. Kita kan butuh nih.
Tapi jangan gara-gara butuh lu peralat memperdaya gue dengan cara-cara yang nggak benar kan. Waktu itu saya balik aja deh. Jangan ngomong monorail, gue ngomong properti, gue mau lelang nih, lagi siapin tor nih. Siapa mau mendapatkan hak properti di DKI, di udara ini, boleh, asal lu bangunin gue monorail. Gue lagi menghitung monorail gue mau lewat mana. Terus semua gedung yang mau nyambung ke monorail stasiun saya, lu mesti bayar fee nyambung, kayak di Bangkok. Boleh nggak? Boleh dong kan, properti kamu akan naik. Nilai akan naik, lu mesti bayar saya dong. Berarti saya nggak usah pakai duit dong bangun monorail. Kalau saya bisa, ngapain kasih lu? Ya nggak jelas gitu, minta bang garansi aja nggak jelas misalnya. Makanya ini semua mesti kita kaji. Kita harus kaji sampai di mana. Itu dengan anggota dewan tadi bukan membahas nama juga Pak? Enggak lah, tadi bukan hubungan dewan, tadi hubungannya tim sukses. Berarti ada di dalam juga soal Pak. Iya Pak, Ada WCKI juga nggak, Pak? Mereka, Plan B kalau Pak Prabowo nggak menang. Iya. Plan B kalau Pak Prabowo nggak menang. aku sih bercanda aja. Pak Prabowo menang nggak menang, aku jadi PRT sampai KPU putuskan Agustus akhir. Iya kan? Jadi Pak Jokowi menang kalah, dia nggak bisa balik 10 Juli. Karena diberhentikan sementaranya sampai KPU menetapkan secara resmi presiden terpilih. Nah kalau dia nyangga, September. Lumayan loh Pak. Lumayan dong. Artinya kan monorail selesai dong, tuntas dong. Bisa putusin kan? Selesai. Berarti murni membahas soal Ya datang sowan makan siang sebagai penasihat kan mau didengarin nasihatnya. Tapi top juga kan Ahok menasihati Lulung jadi. Kan begitu kan Ahok menasihat. Lu bikin apa? Iya dong kan menasihat kan. jadi itu judulnya Pak. Terserah lah. Berarti PKS, P3, PBB, PAN, Golkar, Gerindra Minta nasihat Kak. pimpinannya dinasihati oleh Ahok. Oh iya. Pimpinan koalisi. Gue cariin celah buat orang bikin judul yang bagus. Bapak soal pengganti Biar hitnya banyak. soal pengganti Teknik Lebak Bulus Pak, bener ya katanya mau dibangun di Ampera ya Pak? Ampera nggak jauh dari PN, nggak jauh dari TB Semarang. Ya, karena mereka tetap ngotot masih ada ngetem. Sopir-sopir mau ngatur jadwal dari luar kota itu. Ya udah, kita bangunin. Tapi kalau dekat Lebak Bulus cuma lewat doang. Itu macet ya Pak? Ya itu macet Pak, macet banget. Makanya nanti baru kita pikirin lah. Tidak mungkin ada taruh di MRT, nggak mungkin ngetem di situ. Mau berapa gede, macet kan urusan dari Dishub. Macet dari luar kota kan urusan Menhub. Makanya kan ngurus Jakarta lebih enak jadi presiden kan. Bener. Tinggal perintah menteri, lu cabut trayeknya angkutan luar kota kalau nakal-nakal di Jakarta gitu loh. Itu yang sesuatu ya. Itu tanahnya tanah berapa sih Pak? Tanah yang mana? Yang di Ampera. Mau beli Polri apa tadi? Oh oke. Nah terus kapan mau mulai dibangun Pak atau baru omongan? Udah dialokasikan belum dananya? Udah, semua udah ada. Di APBD yang sekarang Pak? Kan itu di Oh masuk ke MRT ya? MRT masalahnya. Aku nggak gitu ingat juga. Kalau banyak diingat pusing juga. Pak, lelang yang Bapak bilang lelang properti yang buat mall-mall itu dipertimbangkan di tim kajian monorail nggak sih Pak? Atau cuma masih ide? Masih wacana Bapak? Yang mana? Yang Bapak lelang properti. Karena bilang dia udah lelang, baru tahu, nggak tahu bisa ditarik ya. Udah di yang mana? Yang monorail. Aduh. Tadi kamu MRT. Monorail Pak. Kita lagi hitung. Aku lagi minta PT MRT mulai pikirkan sama pembangunan Jaya dari pagi saya udah rapat. Itu lagi hitung. Kayak kemarin aku udah ketemu properti swasta. Kayak pagi aku ketemu propertinya kita. Ini Monorail, pembangunan Jaya. berarti yang ngerjain MRT. Suruh dia hitung
mau nggak kalian saya kasih hak udara, lu bangunin saya monorail. Terus mereka bilang, sebetulnya lebih murah lagi perawatan itu light rail transit, LRT. Itu yang dipakai di Singapura sekarang. Kemudian pembangunan dia kan mau bangun di Bintaro tuh, ini nyambung kereta api. Dan dia udah pelajari di sana, lebih murah dia bilang. Gak apa-apa, aku gak peduli. Pokoknya kenapa moda ini dipakai kereta api? Karena dia naik bisa, turun bisa, nekuk pendek bisa. Jadi istilahnya dari Plaza Indonesia mau jalan langsung berhenti di Grand Indonesia bisa. Nggak makan lahan ya Pak? Bukan, dia kan mesinnya memang listrik, bukan kereta api yang mesti kenceng. Lebih fleksibel jadi. Nah jadi itu cocok untuk jarak-jarak pendek. Sehingga nanti semua mall, bandara, hotel, kantor bisa terhubung oleh perumahan yang mewah, terhubung oleh monorail. 20.000 tiket juga laku. 20.000 tiket sehari. Atau langganan 500.000 per bulan, orang naik. Tapi kalau langganannya 500.000 tuh bisa naik bus lagi gratis misalnya semua. Bisa seperti itu. Jalan. Gantinya PTJM. Rencananya Bukan ganti PTJM punya rute kan juga nggak sesuai. Bisa ada rute sama, bisa ada yang nggak. Saya juga lagi berpikir tolong dikaji, bisa sudah Tampil ngapain monorail di tengah, bikin jelek. Kenapa nggak lewat belakang aja sih, kebun kacang semua? Atau kalau mau dibalikin di jalan Sabangnya gitu loh. Iya kan? Kenapa nggak ditaruh di belakangnya? Kenapa bisa taruh di depan? Kalau bisa masuk dari mall dari belakang, dibikin pintu. Nah itu mesti dikaji. Kan belum ada aturan ini Pak yang penggunaan udara. Nggak ada aturan lebih enak diciptakan aturannya. Yang repot kalau ada aturan bertentangan. Nah itu susah. Jadi kalau nggak ada aturan itu gampang cari pembenarannya. Yang repot kalau sudah ada aturan tidak boleh nih. Wah setengah mati ngakalinnya. Kalau nggak ada aturan diciptain dong. Berarti lagi proses dibuat ya Pak? Lagi dibuat. Nanti yang bawah tanah semua, yang MRT itu, ini kan MRT bawah tanah nih. Ini kan kantor-kantor, gedung-gedung, ada stasiun. Nah hak untuk bikin properti di bawah ini menjadi haknya PT MRT. Saya mau keluarkan pergubnya. Jadi istilahnya dapat SIPPT jadi. Kan nggak perlu SP3R pembebasan lahan. Jadi PT MRT kita kasih SIPPT di bawah ini, termasuk yang di atas, kalau dia nyambung itu menjadi TOD ini semua menjadi miliknya PT MRT. Dia baru kerjasama dengan swasta. Nah, PT MRT bisa kaya, duitnya banyak. Dia bisa kayak Hong Kong, kita bisa tekan biaya MRT ini murah. Ada keuntungan dari nyewain gedung dia punya gedung. Hong Kong juga begitu, 80%. Nah itu perjanjiannya sama, JM juga nuntut yang sama. Kan sama kayak Hong Kong dong. 80% saya itu dari properti. Betul bos, Hong Kong bukan kasih lu swasta, pemerintah yang pegang bos. Kan itu pertanyaannya. Itu kamu mengatakan ini namanya transportasi itu mesti 80% dipegang properti baru bisa hidup. Saya setuju. Seluruhnya Hong Kong begitu kok, Singapura begitu. Tapi pertanyaan saya, Singapura kasih hak properti itu ke swasta enggak? Kau kasih ke kamu, ini kenapa nggak lewat tender? Gitu loh. Terus yang kamu dapat juga kerjanya lebih pendek. Lalu debat sama gue lah. Jadi makanya gue bilang nggak usah bikin acara Kompasiana lah, bikin apa lah. namanya juga Ya kan, nggak usah iklan di TV. Jakarta begitu macet. DKI membutuhkan monorail, Wabuk tolak. Itu mah gampang gue bilang. Gue betul langsung bilang, gue butuh monorail, tapi nggak kasih lu. Karena lu minta properti, selesai dong. Saya mau kayak Hong Kong, yang pegang ini semua pemerintah. Karena saya nggak tahu saya berapa lama di sini kan. Saya harus tinggalkan sesuatu buat pemerintah. Kalau saya tak niat kasih kamu, berarti saya pengen dapat duit kali. Di belakang dapat saham apa di belakang gitu loh. Ini kan jelas posisi saya gitu loh. Bukan kepentingan saya kok. Pak, berarti ini TOD-nya nanti buat MRT aja ya, nggak yang transportasi lain? Transportasi lain untuk Transjakarta, poolnya kasih ke Transjakarta. Tapi nanti monorail ini saya harap bisa dioperasikan oleh PT MRT. Ya nanti orang begitu naik bus ini apa naik kendaraan umum ini nyambung. Udah ya? Ya, mesti geser nih.